lagi bersama saya Sisi Angel Brokemin dengan NIM 2130442. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua metode dalam kas kecil, yaitu metode imperes dan metode fikulturasi. Itu metode imperes. Metode imperes adalah proses mengenai kembalinya dana suatu perusahaan yang mana jumlah dana saldo kas kecil pada perusahaan tersebut tidak berubah atau tetap. Yang kedua itu metode filtrasi. Metode filtrasi itu metode berubah pada penggunaan kas kecil. Dia memiliki sifat tidak tetap atau tidak berubah. Yang artinya dalam pencatatan kas kecil harus dibuat catatan sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan operasional. Ada beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Yang tahapan pertama yang kedua itu menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan. Yang ketiga itu tahapan pertama yang ketiga itu menilai risiko pengendalian. Tahapan yang kedua mendesain dan melakukan prosedur analisis. Yang kedua itu mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian atas transaksi. Yang ketiga itu mendesain pengujian penerimaan saldo kas. Yang ketiga itu permintaan atas konfirmasi bank. Yang kedua permintaan atas laporan bank pisah batas. Yang ketiga pengujian rekonsiliasi bank. Itulah tahapan-tahapan arus kas kecil atau kas umum. Contoh arus kas metode imperes. ABC Software adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang software akuntansi. Pada tanggal 1 Mei 2021, manajemen menetapkan dana atas kas kecil yang berjumlah 8 juta. Dalam melakukan aktivitasnya, staf keuangan perusahaan mencatat pengeluaran kas kecil hingga tanggal 15 Mei 2021 adalah sebesar 5 juta dengan perincian sebagai berikut. Biaya operasional kantor senilai 2 juta, biaya keperluan rapat 1.500.000, biaya transportasi 1 juta, biaya AKT tambahan 500.000. Pada tanggal 18 Mei dilakukan penambahan dana kas kecil sebesar 5 juta untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Lalu staf
Keuangan mencatat pengeluaran kas kecil yang dilakukan pada 18 Mei hingga 31 Mei. Pengeluaran kas kecil sebesar 6.500.000 untuk berbagai keperluan berikut ini. Yang pertama itu biaya periklanan sebesar 2.500.000, biaya pelatihan 3.500.000, biaya lainnya 500.000. Dalam melakukan pencatatan pada periode tersebut, staf keuangan menggunakan metode IFRS. Proses pembukuan yang dilakukan oleh staf tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2021, kas kecil di sebelah debit sebesar 8 juta, kas di sebelah kredit 8 juta. Pada tanggal 15 Mei 2021, biaya operasional di debit sebesar 2 juta, biaya keperluan rapat di debit sebesar 1.500.000, biaya transportasi di debit sebesar 1 juta, biaya AKT tambahan sebesar 500, kas di sebelah kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 31 Mei 2021, biaya periklanan di sebelah debit sebesar 2.500.000, biaya pelatihan di sebelah debit sebesar 3.500.000, biaya lainnya di sebelah debit sebesar 500.000, kas di sebelah kredit sebesar 6.500.000. Pencatatan tersebut menjelaskan bahwa jurnal sampai tanggal 18 Mei telah dilakukan penggunaan kas kecil untuk berbagai kegiatan operasional perusahaan. Pada tanggal 31 Mei, staf keuangan membuat jurnal penyesuaian agar saldo tetap berada pada angka semula. Untuk itu dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian agar biaya yang dikeluarkan sudah terbukti dan tercatat. Penyesuaian biaya pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebagai berikut. Kas di sebelah debit sebesar 6.500.000, biaya periklanan di sebelah kredit 2.500.000, biaya pelatihan di sebelah kredit sebesar 3.500.000, biaya lainnya di sebelah kredit sebesar 500.000. Inilah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan mengenai beberapa materi yang sudah dijelaskan, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Inilah video untuk penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.